tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ada sukacita, amin. Kasih salam kanan kirinya, bilang selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Lebih keras lagi, lebih nyenggol lagi, bilang selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi di kepala. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Shalom untuk kita semua. Di malam Natal ini saya sangat bersyukur ada di tempat ini, di GKJ Bekasi, di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan dan anugerah Tuhan yang amat sangat luar biasa. Dan saya percaya kita bukan kebetulan, bukan sekedar perayaan, tapi kita mau sambut kelahiran Sang Raja, Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus, amin. Izinkan saya untuk mengambil beberapa menit untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan, sedikit saja, 5-10 menit. Tapi saya rindu banget untuk bilang Tuhan Yesus begitu baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan di malam hari ini saya harus bilang saya bersyukur sekali di tempat ini. Saya selalu bersyukur dimanapun kesempatan yang Tuhan kasih untuk saya bisa pelayanan. Bukan karena kebetulan, tapi karena saya nggak tahu siapa yang perlu dengar ini, tapi Tuhan mau ngomong sama saudara bahwa Dia cinta sama saudara. Dia sayang sekali sama saudara, Dia nggak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kakak, adik sekalian di tempat ini. Saya bersyukur, saya Melita Patricia Sedabutar, usia saya hari ini 22 tahun, dan selama 22 tahun ini, begitu banyak ups and down, naik dan turun yang saya rasakan. Walaupun mungkin rasa-rasanya sampai SMP saya ngerasain mudah banget untuk bilang Tuhan baik, untuk bilang Tuhan tuh setia sama hidup saya, setia sama sekeluarga saya. Karena saya dari kecil, saya lahir besar tumbuh di keluarga yang cinta Tuhan, yang bawa ke dunia pelayanan dan kenal Tuhan Yesus. Dan di masa-masa itu selalu mudah untuk bilang Tuhan baik. Pekerjaan Papa Mama diberkati, saya pendidikan diberkati, kami 4 bersaudara dan saya ini kembar, abang-abang saya, kakak-kakak saya, semuanya diberkati Tuhan, selalu yang terbaik, the best, the biggest generation. Dan saya selalu mudah aja untuk bilang terima kasih Tuhan karena apa yang saya dapatkan. Dan kemudian Tuhan taruh satu hal ini, kembali di tahun 2018-2019, di masa-masa itu bukan masa yang mudah. Kenapa saya bilang gak mudah? Karena masa-masa itu harusnya saya lanjutin pendidikan saya ke kuliah. Saya dan kembar saya, Melisa, harusnya kita kuliah, kita pilih, kita udah sempet pilih. Tapi ternyata ada satu masalah, yaitu masalah finansial. Dan kami rasa-rasanya gak bisa lanjutin kuliah. Dan di masa-masa itu, masalah finansialnya ini bukan cuma tersendat ya, kami ditipu oleh orang. Gak dalam jumlah yang sedikit tapi sangat banyak. Yang membuat saya, kembaran saya, Melisa gak bisa lanjutin kuliah. Dan kakak-kakak saya harus menghentikan mimpi mereka. Kami punya plan ini, selalu punya plan di dalam kehidupan kami. Dan rasa-rasanya kayak dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang bekerja. Tapi ternyata rasa-rasanya kalau saya ingat lagi, saya yang bekerja. Saya mau plan saya yang bekerja. Dan kembali di masa-masa itu, saya terus berjalan. Saya nggak tahu apa yang saya jalani, karena rasa-rasanya saya nggak punya plan lagi, saya nggak punya rencana lagi. Kemudian dijalani selama setahun 2019. Pas banget di penghujung tahun 2019, saya berpikir, Tuhan, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta pekerjaan Papa Mama diberkati. Aku mau kuliah Tuhan, aku mau lanjutin, aku gak macem-macem. Aku selalu jaga hidup aku selalu pelayanan dari kecil dan aku gak mau macem-macem. Aku mau jadi anak yang baik. Walaupun rasa-rasanya saya gak pernah jadi anak yang tidak baik ya di masa itu. Tapi dengan segala kekurangan saya dan keterbatasan saya pikir saya harus mau datang sama Tuhan. Dan kemudian apakah di tahun 2020 terjadi mujizat? Enggak. Bahkan kita semua diterpa pandemi. Dan saya sampai enggak kaget sama pandemi itu sendiri. Oh, harus di rumah.
oh keadaan finansial semakin memburuk. Saya nggak kaget, saya udah di rumah sepanjang tahun 2019. Keadaan finansial saya udah memburuk dari tahun 2018. Saya sampai ketawa sendiri sama diri saya. Tapi saya nggak mau ngomong itu, karena saya ada rasa, saya dari kecil kenal Tuhan, saya nggak mau sama. Saya nggak mau sama menuduh Tuhan, nggak mau. Kemudian di masa-masa itu apakah mudah untuk bilang Tuhan baik? Tidak sama sekali. Tapi saya tetap memilih untuk bilang Tuhan baik karena sekali lagi saya bersyukur punya keluarga yang luar biasa, punya papa mama, abang-abang, kakak, kembaran yang luar biasa, semua dari Tuhan. Kemudian sepanjang tahun 2020 sampai pertengahan tahun gak ada kunjung hasil yang membaik juga. Kemudian di pertengahan tahun saya melihat sepertinya ada satu titik cerah. Saya dan kembaran saya, Melisa, diajak untuk ikutan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dan saya pikir, wah ini kesempatan baik, ini kesempatan luar biasa. Saya mau nyanyi buat Tuhan. Mungkin ini awalnya ya Tuhan ya, saya so tahu. Saya pikir, oke, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya urus semua urusannya, keperluannya. Bahkan sampai di hari H, kami mau karantina waktu itu. Dan ternyata hasilnya saya langsung gak lolos, Bapak Ibu. Di tahap pertama saya langsung gak lolos. Saya langsung putus harapan. Saya pikir, loh kok saya malu ya jadinya. Kok saya jadi gini ya. Padahal kan saya put so much hope. Saya naruh harapan besar di sini. Tapi sekali lagi Tuhan baik. Melisa lolos ke eliminasi 1, eliminasi 2. Tapi kemudian di eliminasi 3 harus gak lolos. Dengan mood yang happy, yang senang banget di eliminasi 1 dan 2, saya berpikir Tuhan baik ya, terima kasih Tuhan, gak apa-apa. Kalau saya gak lolos, ada kakak saya kok, ada kembaran saya. Saya selalu berlindung sama dia, gak apa-apa, it's okay. Tapi kemudian di eliminasi ketiga dia gak lolos. Dan saya kembali bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa sebegini jauhnya ya? Cuman untuk Tuhan tinggalkan. Kenapa Tuhan bawa jauh banget nih dari zona nyaman saya? Cuman buat dilepasin gitu aja. Tapi kemudian saya nggak ngomong. Saya bertanya dalam hati. Saya nggak bawa itu di dalam doa saya. Saya takut. Saya penuh dengan ketakutan. Dan kemudian itu November. Dan kemudian menyambut Natal. Natal ini momen yang sangat spesial. Bukan cuma buat saya percaya buat setiap kita di tempat ini. Kita mau pergantian tahun, banyak hal yang kita harapkan terjadi. Begitu juga dengan saya di tahun 2020. Saya berharap saya bisa kuliah. Saya berharap abis ini pekerjaan Papa diberkati. Saya berharap waktu itu saya bisa lanjutin mimpi saya. Dan kakak saya juga di situ, kembaran saya. Tapi kemudian tepat 1 bulan sebelum ulang tahun saya yang ke-20, Melisa meninggal dunia. Tiba-tiba, saya marah, saya kecewa, saya bingung, saya bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan tahu, saya selama ini bertahun-tahun saya tanya sama Tuhan. Saya nggak mau nuduh Tuhan, tapi kenapa selalu ada hal yang membuat saya harus menuduh Tuhan? Apa Tuhan nggak sayang sama saya? Apa Tuhan gak pernah mendengarkan doa saya? Apa saya sia-sia selama ini? Tapi saya gak berdaya saudara. Saya gak berdaya. Saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan segalanya. Tapi saya lupa, saya gak kehilangan Tuhan saya. Dan di titik itu juga, saya belajar satu hal. Bahwa di dalam kelemahan kita Tuhan bekerja. Bahwa di dalam kelemahan dan kesakitan kita dan ketidakbisaan kita, Tuhan bekerja sepenuhnya, amin. Yang percaya katakan amin, amin. Dan gak lama setelah itu kakak-kakak rohani saya datang dan bilang, Dek ayo rekaman lagu rohani. Saya gak pernah nyanyi sendiri, bahkan saya gak lolos Indonesian Idol. Saya gak pernah pede nyanyi sendiri. Dan di tahap itu saya cuma bilang, ya udah ayo, saya gak punya apa-apa lagi kok. Akhirnya saya nyanyi lagu Penolong yang setia. Saya nyanyi hanya Yesus penolong yang setia. Padahal saya di situ gak punya perasaan percaya sama sekali kalau Tuhan menolong saya. Saya gak merasakan pertolongan Tuhan sama sekali. Setitik aja.
Saya merasa Tuhan lagi gak di pihak saya. Tapi di titik itu kembali saya diingatkan bahwa di dalam kelemahan kita, Tuhan bekerja. Ketika kita punya plan B, Tuhan gak punya plan C. Tapi rencana Dia yang paling terbaik, yang amat sangat indah. Mungkin di situ saya belum mengerti, dan sampai hari ini terus belajar. Dan kemudian gak lama setelah itu, 2 hari sebelum Natal, saya dapat kabar. Jadi lagu itu direkaman 3 hari sebelum Natal. Dan 2 hari sebelum Natal itu lagu rilis. Dan kemudian lagu itu di bulan yang sama, di minggu yang sama, jadi satu-satunya lagu rohani yang trending di Indonesia. Satu-satunya lagu rohani yang trending di Indonesia. Saya pikir, apakah ini sesuatu yang harus saya celebrate? Apakah ini sesuatu yang harus saya bilang, wah thank you God. Tapi saya gak punya perasaan itu waktu itu. Saya lagi merasa kehilangan. Apakah setelah menyanyi itu, setelah saya memutuskan untuk saya melangkahkan kaki saya dengan iman, apakah keadaan membaik? Enggak, saudara. Sebulan kemudian, enggak. 6 bulan kemudian, enggak. Setahun kemudian, tidak. Tapi kalau hari ini saya ada, semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh amat sempurna. Amin. Dan saya di momen itu saya cuma bilang sama Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi satu hal yang mengingatkan saya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Dan akhirnya lagu itu lagu penolong yang setia, bahkan memberkati banyak jiwa. Gak cuma saya, gak cuma saudara di tempat ini, tapi saya percaya dimanapun yang mendengarkan menjadi berkatnya. Amin. Saya cuma mau bilang, saya gak tahu apa yang saudara alami. Saya gak tahu beban apa yang saudara bawa ke sini. Saya juga gak tahu siapa yang perlu mendengarkan ini, tapi saya mau bilang, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, yang selalu mendengarkan. Bahkan ketika kita lagi gak dengar, kayaknya Tuhan gak dengar saya, tapi Dia bekerja. Amin. Yang percaya Tuhan bekerja bisa kasih lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya berangkat dari seseorang yang gak pede. Saya berangkat dari seseorang yang gak bisa nyanyi sendiri. Tapi di tahun ini Tuhan kasih satu gift, satu hal lagi yang membuat saya, Tuhan tuh baik banget ya. Bukan untuk saya, tapi kembali lagi untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lagu yang akan kita nyanyikan lagi bersama nanti mengucap syukur. Lagu itu tahun ini memenangkan AMI Awards, pemenang lagu produksi Nasrani terbaik tahun ini. Semua buat Tuhan, amin. Satunya lagu trending, satu-satunya lagu rohani trending, bukan karena siapa saya, bukan karena siapa ceritanya, bukan karena apa ceritanya, siapa orangnya, tapi karena ada Tuhan Yesus di dalamnya, amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini, kita tundukkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini kami ada di tempat ini, kami mau merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan sekedar perayaan tahunan, bukan. Tapi karena kami orang-orang yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Kami sungguh amat percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memegang tangan kami, melewati begitu banyak masalah. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi bersyukur. Kami mau lebih lagi mengucapkan syukur kami atas kehadiran Tuhan Yesus yang amat mulia di dalam hidup kami, Tuhan. Betapa sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan berkat, kami juga pulang akan membawa berkat. Kami gak akan pulang sia-sia. Kami akan pulang dengan membawa damai sejahtera yang dari Tuhan, yang dunia gak pernah bisa tawarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan yang amat sangat suci dan mulia. Layakkan kami Tuhan.
Layakkan kami Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu dan kami haus, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, kami berdoa, dan kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau sungguh setia, kau sungguh setia. Sama-sama jemaat Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, dan ku berserah, ku percaya. Jesus, Jesus, Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
siapa di tempat ini yang bersyukur bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur malam ini. Kita mau mesambut Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Juru Selamat. Bersyukur kita ditebus sama Tuhan. Dia begitu mencintai saudara dan saya. Saya gak bisa ungkapin seberapa dalam cintanya, karena dia yang cinta sama saudara. Tapi saya percaya kita pulang dari tempat ini ada kesembuhan, amin. Ada sukacita, ada kelepasan, ada mujizat, amin. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau Jemaat saja katakan, kami mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau ini ucapan syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, ku mengucap syukur dan selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau terindah. Sama-sama, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi buat Tuhan di